Selamat datang di podcast Medium Reds. Make some noise. Medium Reds, make some noise. Apa kabar Ranger semua? Yo, balik lagi. Tapi Noy, kok sekarang orang sih Mas Noy? Kok kamu sih? Ya soalnya Kemana Rangers dilanjutin? ada apps tuh lagi ada urusan dulu. Dia Rumah. berhalangan. Jadi sekarang digantiin sama aku dulu. mahal. Biasa sibuk. Biasa. Rockstar. Jadi digantiin sama orang dulu, guys. Ya. Siapa kamu tuh? Aku Encang di sini. Cang. Pernah ngos juga, tapi udah lama ya nih. Oh, udah lama ya. Band apa? Adalah. Nah, sekarang Nuy, balik lagi nih Nuy di episode terbaru Medium Reds. Iya. Sehat Nuy kamu Nuy? Alhamdulillah sehat. Sakit perut dikit. Kamu lagi nggak puasa ya? Ya. Lagi halangan guys. Kan Nuy, sekarang tuh kita kedatangan siapa sih Nuy? Hari ini kita kedatangan band apa ya, Cang? Band death Genrenya? metal. Death metal, ngeri guys, ngeri. Pokoknya ta gitu Nuy ta. Gitu Nuy. Dan yuk langsung kita sambut aja kalian Nuy ya. Di sini ada. Ini dia Harax. Bangga mikrofonnya diambil. Kabar gimana? Pada sehat tak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini rata-rata orang mana nih ya? Orang Bandung. Bandung Daerah semua. mana dah? Daerah mana? Di UK. UK. Ya, United Kirchhoff kita dari United Itu Kirchhoff. cakat atuh ya di dia. Cakat pisan. United Kirchhoff, sarua abg orang Kirchhoff. Tapi baheula ayeuna mah geus dideportasi. Kemana? Ayeuna ngalih ke Ciamplas jauh. Ka Ciri. Nah, ka Ciri di mana na? Sok kuat tahu. Eta. Sok kuat tahu Yusuf. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang nih, Kita kenalan dulu. kita nggak kenalan sih? dulu. Kita ta'aruf. Boleh kenalan nak? Dari ya. Boncu di gitar. Gitar. Boncu. Kalau saya Abbas di drum. Oke. Iwa dari vokal. Oh iya, acan ampura. Kalau saya Ipan di bass. Wis, mantap. Kursi basis tuh bener. Kursi basis ya. Asli didinya basis Iya, soalnya. asa kembali ke anak kecil ya. Tinggal pakai stang gitu. Make koin di talian teh geuning teh. Teh none gitu. Eta. Old school. School. Tapi ini Haraxnya emang berempat ya personilnya? Berempat. Kalau yang sekarang berempat. Oh, kalau dulu emang berapa? Berlima? Dulu tuh berlima sih. Keluar ya. Ya jadi ada apa? Biasalah pergantian member, jadi kita sekarang jadi meminimalis. Jadi 4 orang. Jadi 4 ya, paten 4 gitu. 4 we. Mobil juga 4 kan? Lima mah bisa mau mahinnya mah. Di bagasi satu. Nah, di bagasi hiji teh. Nah, kalau misalkan ngomongin Harax nih ya, namanya tuh kan Harax, kayak kita nggak pernah dengernya nama Harax dalam bahasa sehari-hari lah Sehari-hari. gitu. Nah, kita mau nanya sih, siapa sih inisiator yang pertama ngebangun Harax ini, terus kayak yuk ngeband gitu, kayak ngeband sampai sekarang gitu. Suit ngejelaskeun sa suit. Yo, ayo, Cok sa suit. suit sa ngejelaskeun. Coba beda-beda versi. Oh, bener-bener versi sih. Suit naon suit Jepang. Nah, naon atuh itu. Enggak jadinya mah. Ya we, ke yang pertama bikin harakannya aja langsung ya. Sama vokalis. Guys, sang vokalis. Cing. Itu dulu kan istilahnya kita pas waktu sekolah ya. Waktu sekolah SMA, terus pas waktu musik-musik underground gitu ya. Karena kita istilahnya sering nonton ke Separua gitu ya, istilahnya pengen punya suatu karya lah gitu. Makanya saya membentuk sama teman saya berdua, namanya Pak Ari, sekarang mah udah berkeluarga, udah kerja lah gitu ya. Kita buat aja lah masing-masing, kita cari teman lagi kan. Pas asalnya gitu kan, pas mau bermain itu pas di studio teh, pas waktu mau main di acara-acara inaugurasi ataupun ke sport itu namanya siapa?
ada harak gitu ya. Apa itu harak itu? Ya kita kembali lagi ke awal mula dulu, itu kan waktu itu zaman demo gitu ya. Pas gitu ya udahlah kita harak itu kan serakah gitu ya. Jadi kekerasan kecelakaan itu harus selalu dimusnahkan lah gitu. Makanya itu harak gitu. Jadi serakah apa rakus atau gimana lah gitu maksudnya. Hawak lah bahasa Jadi Sunda. tahun Hawak. jadi tahun 98 dulu gitu. Pas kerusuhan ya. Ya, tahun 98 kita terbentuknya harak gitu. Ya sambil main-main kemana-kemana lah gitu. Kamu udah lahir belum Nuy? 98 Nuy? Ya dari itu kita vakum udah lama gitu ya. Ya sampai tahun 2016 vakum, baru-baru 2019 membendung lagi. Maka dari itu kita mengembangkan lagi single terbaru gitu ya. Jadi hiatusnya lumayan cukup lama gitu. Dari situ ya kita ngebentuk ya 4 orang ini gitu. Awal comeback lagi setelah vakum tuh tahun berapa Kang? 2018. 2018. Oke. Awalnya kan berlima nih, ya berlima kan daripada vakum kan syarak ini ya. Udah kita ambil orang terdekat lah gitu. Ambil Ipan jalan ngeluarin lah album juga udah sempat album di yang Drown. Yang Drown ya? Ya, yang Drown-nya. Oh, kan tahu ya itu ya? Tahu. Ya. Itu tahun berapa sih itu teh? 2023 kalau nggak salah? Iya. 2023? Iya. 2023. Ya. Ya dan Gitu sih. berapa tahun tuh anjir vakumnya lama pisan. Ya lama. Nah pas comeback lagi tuh langsung kebentuk gini ya gitu. Enggak. Oh enggak. Enggak, rubah lagi. Oh rubah lagi. Sebelum ini ada. Ada sebelumnya ada gitu. Oh. Ini ada. Anjir. Berarti Maka setelah hiatus balik lagi, rombak lagi akhirnya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan saya tahu Kang Abbas nih kan dulu member Jasan. Ya, Nah, drummernya juga drummer Jasan. Nah, kenapa sih Kang apa hal yang memutuskan atau melatar belakangi Kang Abbas tuh hengkang dari Jasad terus mulai dengan Haraks gitu? Oh itu mah lama banget tuh. Kan posisi sama gitu. Nyari jantung juga. ini. Terus secara musik juga sama. Ayo Pak. Enggak sih, awalnya sih kan dulu pas keluar tuh tahun 2017 lah. 2017 ya biasalah ada perbedaan lah gitu kan. Itu sempat lama, Abbas juga sempat lama vakum main drum tuh kan. Lama kan sempat jadi enggak sama sekali main drum. Nah, pas balik lagi ke Bandung kemarin awalnya saya itu kan cuma awalnya bantuin kenal sama si anak-anak Harak tuh. Awal mulanya Abbas bantu lah. Kayak cari job, terus sempat jadi featuring kalau manajer nggak sih, jadi bantu sempat featuring juga gitu. Nah nggak tahu tiba-tiba kan ya mungkin awal mulanya pingin lagi ngeband lagi kan, jadi Muncullah tuh gairah-gairah ngeband lagi. soalnya mau vakum juga tetap aja si naluri main bandnya pasti masih menggebu-gebu, masih ada. Jadi pas ini awalnya bantuin featuring, sininya diajakin lah jadi personil. Iya personil ya, kenapa tidak gitu kan? Ya ayo aja, lebih senang dari band yang dari awal dari nol kita rilis daripada yang udah jadi. Kalau udah jadi kan udah ada karakter, kita bingung nantinya. Nah, terus emang kalau dari nol mah kita ngerasain struggle-nya nah lagi itu, gitu. itu. Tahu dari si kondisi terbawahnya si band ini Nah. ngebangun lagi dari nol Iya. bareng-bareng. Wih, Tangan dong buat Kang Abbas. mantap. Jadi kalau di kata peribahasa bahasa Inggris mah just give me a reason together in the how ya. Oh yes. Artinya Artinya Just give me a reason. dilempar-lempar gitu. Tapi Cang, Apa nih? denger nih ini kan si Haraks ini death metal ya? Yoi. Dengan vokal yang grindcore gitu gak sih? Gitu jadinya. Nah, dari awal emang udah dengan genre yang kayak Death gini metal. kah? Atau dulu Pernah ke genre pernah yang ke berbeda. genre yang berbeda gitu? Lagi dulu zaman-zaman Saparua kan ya? Iya, Saparua.
Selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi sebetulnya kalau ngomongin Syarak emang udah band udah lama ya. Kalau saya sama yang lainnya emang regenerasi ya. Yang bentuknya emang Pak Iwan sendiri. Kalau Harak dulu emang pada dasarnya alirannya bukan kayak gini gitu. Dari tahun 98 tuh Harak berdiri dengan keadaan genre punk. Punk dulu. Makanya kenapa dia beri nama Harak? Karena kalau punk kan artinya perlawanan gitu ya. Dengan kata-kata serakah itu global yang menentukan para pemimpin pada era tahun Itu. ya itu kan pada banyak yang serakah lah mungkin sampai zaman sekarang juga masih. Makanya kalau dulu kan emang lirik-lirik Harak itu emang kritik ya terhadap Tajam pisan gitu. tajam pisan dari era punk itu udah keluarin beberapa lagu 7-8 tapi belum berbentuk fisik. Oke. Jadi recording coba ada di HP Belum dirilis lah. belum dirilis lah, belum ada yang rilis. Nah kalau rilisnya emang kemarin baru si album yang kemarin yang Drowned itu doang sih kalau si Harak mah. Nah kalau Maksiat gimana? Berarti ya kapan pertama kali si Harak sini tuh berganti genre ke si death metal ini? Apakah pas album Drown itu tuh muncul dan di situ pertama kali Harak pindah genre? Ya emang bisa disebut death metal gimana ya, kita juga nggak bisa ngakui sisi diri kita bahwa musik kita death metal gitu. Terkadang ada yang bilang musik kita groovy, ada yang death metal atau apalah yang pada dasarnya kita bikin karya bisa dinikmati oleh masyarakat buat teman orang luar khususnya gitu ya, buat teman-teman yang lainnya agar bisa mendengarkan karya dari kita gitu. Yang penting kita punya karya bisa didengarkan, bisa dinikmati, itu sudah kepuasan buat kita sih sebenarnya. Itu. Gak muluk-muluknya ya? Enggak. Asal diterima baik sama pendengar, asal diterima luas sama masyarakat, nah itu udah mantap banget buat si Harak. Iya sih, kalau muluk-muluk bingung kudu aya sasajeun nyekolak. Eta mah bingung gitu. Asli kopi hideung, kembang, modalinya aja. Can lupa. Nah tadi kalau misalkan menyinggung sedikit soal Drown. Nah si Drown ini tuh kan ada 10 track termasuk intro ya. Nah tadi teh saya ngedengerin yang judulnya Drown sendiri, yang Drown tuh judulnya. Wah eta nuy, ada nuy intens pisan nuy. Nah boleh ceritain nggak sih ya si latar belakang album Drown ini? Dari mulai pengkaryaannya, apakah pengkaryanya jamming atau misalkan masing-masing member tuh punya materi masing-masing ditabung disatuin-satuin? Padi silakan jelaskan. Itu mah Mas Bonsu yang bisa menjelaskan. Oke. Dua metarik. Sang gitaris nuy bener nuy. Anu paling Kalau- technically itu. Kalau konsep masih kita bareng-bareng ya. Ngejam biasa lah seperti ya. Workshop bareng, ngejamming bareng. Orang boga iya ya, oh iya boga iya ya, sama lah gitu. Gas tuh aja. Manawi ya mah. Gitu sih, hampir sama lah kayak biasa gitu. Kalau konsep sendiri sih Drowned tenggelam kan ya. Jadi Cilelep. orang mah kanyuh gitu. Jadi mungkin jangan lahnya. Jadi hanya ayo kurang tarik. Hampir jadi menceritakan seseorang gitu. Ngecek orang mah kayak hopeless sendirilah ada lah gitu. Oke. Jadi Putus dia asa dia hampir putus asa. Jadi bawah ke bawah, di bawahnya lagi gitu. Hampir itu sih ceritanya masih gitu. Jadi emang si judulnya Drown ini tuh menggambarkan tentang Putus asa. kondisi orang tuh lagi di bawah banget nuy. Yes. Itu Titik nuy, terendah lah, titik Iya, terendahnya. Jadi kita harus untuk merangkul gitu. Mm. Jadi kebiasaan manusia itu kalau terenggut dalam musibah kan banyak-banyak, kalau imannya kurang pasti bakal merajut ke bunuh diri. Eta gitu. ayeuna mah loba pisan ya ayeuna ya. Makanya gitu, makanya kalau ini ya kita harus saling merangkul, Iya. Ya. saling untuk menghormati sama orang-orang maupun yang di atas maupun di bawah gitu, kita sama gitu aja. Nah, kalau ada yang punya masalah mah cari tanya aja. Ya cerita. Yes. Jangan benar. dipendam sendiri. Ya. Sering-sering lah, Sharing sering-sering. dah.
barudak atunya CS gitu. Jangan takut untuk terbuka. Tah eta Manawi itu. Manawi tah lamun ujung nama Manawi mah eta patut dipertanyakan eta mah. berbuka puasa gitu ya. Aduh, Menutup urang masalah dengan ieu. Ujung-ujungnya Manawi. Aing mah. Berbuka puasa. Pokoknya buat kalian yang putus asa, sharing-sharing lah guys. Ya gitu. Jangan bunuh diri. Itu udah nanaonan bunuh diri guys. Mending caritanya nih. Masa kemarin bunuh dirinya. Eta mah masing-masing orang punya titik terendah masing-masing. Yap. Nah, kalau misalkan ngobrolin lagi tentang si karyanya Harax. Nah, Harax kan baru merilis single nih. Apa tuh singlenya? Judulnya tuh Dominasi Iblis. Dominasi. single kedua sih. Oh, single kedua. kedua. Oh, single kedua. Satu kesatu ada Tumal Berhala gitu. Oh iya, Tumal Berhala ya. 24. Nah, yang baru tuh yang Dominasi Iblis. Nah, yang di Dominasi Iblis ini teh di awalnya tuh kayak ada suara monster gitu nih, anjir serem nih. Terus muncul ada bacaan-bacaan doa. Wah. Sebenarnya penggalan ayat Al-Qur'an sih sebetulnya. Oh, ayat benernya. Al-Qur'an. Ya, gitu. Jadi memang ceritanya tuh memang si iblisnya itu minta ke Tuhannya tuh bahwa saya pasti mau menggoda umatnya manusia lah gitu. Gitu. Dengan caranya iblis lah gitu. Jadi itu memang ada artinya itu gitu. Tentang godaan iblis. Ya, Katanya kan ada sih katanya saya lebih baik baik dari ibu Manusia. ya gitu. ya. manusia. Sebenarnya kan iblis tuh lebih apa ya? Emang lebih taat karena dia nggak ngaku aja gitu. Bahwa lebih sempurna dari manusia Ya, gitu. Tapi dah enaknya manusia lo bantu juga iblis mah. Kalau Contoh. Contoh juga. Bawa kaca. Aduh. Alhamdulillah Bima jika nanti. Kira ada yang tambahinnya dari si Dominasi Iblis ini. Oh, gini aja saya buat pertanyaan aja buat ya. Boleh ya? So, Kak, kita tukar ah. Abi udah jadi narasumber enak. Sebagai regenerasi anak muda nih. Wah, resep ya. Sebagai regenerasi anak muda, melihat Bandung, musik underground di Bandung zaman sekarang, gimana sih pandangan menurut kalian? Anjir. Aing jadi MC Udah kita ngeri. Sok Nui, dari kamu dulu Nui gimana? Jawab Nui? nih. Ngelihat perkembangan ranah musik underground di Bandung sekarang. Keren sih, mau yang dari dulu sampai yang muda-muda. Mereka apa ya? Regenerasinya bagus. Cuman beberapa harus ada yang diedukasi juga sih, Cam. Ya, itu mah pasti Nui. Edukasi mah penting Nui. Soalnya kan sekarang juga banyak yang istilah nama lah, macam-macam lah gitu di event teh. Nyain nu pelecehan lah, kekerasan seksual lah, naon lah. Muskil. Nah, ya itu Nui. Tapi ya kalau misalkan dilihat dari perkembangan yang sekarang gitu ya. Karya-karya lah ya. Karena emang kita juga lihat yang zaman-zaman dulu teh dari arsip-arsip doang gitu. Nah, kalau misalkan lihat si ranah musik underground di Kota Bandung sekarang mah lagi asik-asiknya sih. Lagi asik-asiknya gitu. Terus lagi event-event underground banyak gitu ya. Terus anak-anak sekarang juga aware lah gitu sama kayak ini musik ini tuh harus dijalanin, dilestarikan, dijaga si spirit. Oke. MC kedua. Anjir. Nah, kalau misalkan tadi ngomongin lagi si Dominasi Iblis, selain tentang kesombongan si iblis ini sendiri, ada nggak sih korelasinya tentang sifat-sifat manusia zaman sekarang yang kayak iblis itu gitu? Soalnya sekarang tuh banyak yang kayak iblis. Contoh. Contoh pemerintah. Ya. Contoh pemerintah. Pemerintah tit. Bebas ya ini mah kudu sensor. Enggak pemerintah anjing. Kan tit. Minta tit. Aduh. Apalagi dulu, Harax kan ini ya, Apa no ya? dulunya band punk. Band punk gitu yang wah, punk kan si mukena kritik pisan dan tajam juga gitu setiap liriknya. Terus sekarang juga ke death metal masih bawa isu-isu itu tuh Nui, yang bawanya dulu. Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah ngebahas tentang karya-karyanya si Harax nih Nui. Nah, sekarang melihat banyaknya huru-hara sekarang gitu.
yang terjadi di dunia akhir-akhir ini ya perang lah, wah macam-macamnya ya sawit lah, wah nyawit nih orang, BOP lah segala macam. Nah, ada nggak sih kayak Harax tuh ke-trigger dengan keadaan yang sekarang untuk berkarya lagi, untuk membawakan isu-isu yang sekarang? Sok sweetnya ya. Sang gitaris, sang alkemis. Yo, Drummer. Sang Ada alkemis. banyak, kalau kita ke depannya udah ada progres banyak lah. oh udah ada tabungan ya. Soalnya Selalu aman. Selalu aman lah ya. Enggak gitu. Waktu aman mah gas terus ya. gitu ya. Dia aman-aman. Dia aman. Intinya masih banyak ya. Kalau karya mah kan nanti kedepannya kita kan ada EP kan. Oh iya. Ada EP kan. Nah di si tema EP itu nggak jauh dari si Dominasi Iblis itu. Jadi nanti kita ada temanya tuh Century of Deception. Century of Nah, Deception. jadi tuh Apa nu artinya? I don't know. kayak apa? Jadi dukon. jadi Ya, maju juga. Bang Century. ya, sama setan Nyahu tuh. Setan nyahu. Ngomong-ngomong, isinya tuh bakal didistribusiin di mana aja sih? Mungkin kalau untuk EP sih ya paling di Indonesia dulu kan. Kita kan label sama Extreme Soul Production ya. Nanti ada pihak label yang urusin apa promo kemana-mananya ya kan dari labelnya gitu kan. Nah ya mungkin nanti keluar juga ada sih sebenarnya Asia. Cuman bertahap dulu ya. Iya. Pasti kita keluar sih soalnya kan kita nanti juga pasti ada agenda Asia Tour juga. Kan. Kalau lancar insya Allah kan. Amin, semoga. Nah, semoga. Itu udah ada tuh si materi-materi finalnya tinggal rilis gitu. Century. Masih progres sih, Oh, masih progres karena kita kan mau apa hasil yang terbaik terus hasilnya yang memuaskan. Jadi kita pasti banyak direvisi lagi. Kita ini enaknya gini pasti ada pendapat dari kita semua kan pasti ini enaknya gini ini tak. Jadi progresnya cukup lumayan tapi biar nanti hasilnya ya bisa ngasih yang terbaik dari si Haraknya gitu. Kudu cocik salahnya Iya, kudu Intinya cocik kudu itu. cocik salah. Pokoknya mah tong belang gitu. Kudu sarua. Kudu sarua kabeh Eta di awal nasena sampai mah. akhir. Bakal ada berapa lagu di EP ini? DP itu rencana 4 sih. 4 lagu. 4 lagu. Termasuk si Dominasi Iblis ini. Heeh. Oh, dimasukin. Oke. 4 lagu terus 10 foto. 4 lagu 10 foto. 14 video. 14 video. Mau ada aplikasi. Enggak, 4 lagu kita ada 4 lagu lah. Untuk 4 EP 4 lagu, lagu oke. cukup lah. Oke. Video. Kamu rakyat. Nah, ini akan tadi A-nya tuh udah nanya ke kita nih ya tentang pergerakan si ranah underground ini dari dulu sampai sekarang. Regenerasi. Nah, kita juga mau nanya nih. Dendama, nanya balik. Kita dendama nih, Mak. Ini kan Apa nih? si si Harax ini kan death metal gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin si death metal, Scene-nya. bagaimana sih dari kacamata Harax melihat ranah death metal ini atau pergerakan death metal ini dari zaman dulu sampai sekarang gitu? Kalau lihat enggak ini sih. Kalau lihat dari zaman dulu tuh stabil sih sebenarnya kalau khususnya death metal ya. Dari death metal tuh stabil sih. Karena kita apa ya? Mungkin ya nggak tahu lah kota lain kalau saya kan lainnya yang di Bandung lah. Bandung. Mungkin kan kita ada wadah. Ada komunitasnya Padiga itu kan, Pancagina Galur itu kan. Nah, itu Bandung Death Metal Sindikat. Nah, jadi semenjak ada itu kan jadi kalau dulu banyak ya band-band death metal anak SMP itu udah bawain lagu-lagu kencang gitu. Iya, dulu itu sampai ada kompilasi Padiga itu hampir puluhan band tuh death metal semua itu. Itu berarti dari generasi yang bawah sampai atas tuh Iya. ngumpul semua di situnya. Terus yang dari yang ya termasuk yang sama Akimung tulis juga kan yang Ujung Burung Rebel itu kan. Burung Rebel. Emang si death metal di Bandung tuh emang jadi apa ya? Pionir sebenarnya. Jadi barometer lah ya. Barometer tapi nggak di Indonesia aja nggak. Jadi sampai ke waktu ke saya sama si Jasad ke Eropa juga mereka kaget gitu. Ini di satu kota ini bandnya puluhan gitu. Ini baru satu kota, belum ini satu Indonesia kan. Senegara gitu. Nah, itu sebenarnya sih apa ya kalau dari dulu sampai sekarang tuh
stabil kalau death metal tuh nggak gimana ya, emang udah ini sih, nggak kayak naik turun, nggak sih sebenarnya. Stabil aja. Stabil Pasti ada aja. penerus, pasti ada penerus, pasti ada Ya penerus. karena ada wadah untuk meregenerasi. Nah, itulah pentingnya komunitas, pentingnya Iya. wadahnya nya. Wadahi kami. Wadahi kami. Tapi omong-omong tentang regenerasi di kancah death metal, siapa sih band-band muda yang apa ya, Cang? Yang mungkin dilirik nih Yang dilirik sama nih, Harax sama nih Harax. gitu. Justru Harak nih regenerasi ini. Masih muda-muda ini. Masih muda-muda, ya masih muda-muda. Abi Berapa unggul. tahun belakang tuh? Coba lihat dari face-nya. Oke, kita tebak nih, Coba nih. tebak umur ini berapa kira-kira? Dari ini dong. Nih, nama-namanya Rian B. Oh ya. Rian banget. Dari 35 lah. 35. Bener dah. Lebih. Lebih dari umur atau nebak lah wisting. Kalau dari A-nya sabaran nih, tebak nih. Dari penampilan dulu ya. Dari penampilan dulu. Berapa nih? 37. Oh, 40. Oh, salah. 40. Lihat dari antingnya. Anting nama anak muda pisan sih, Noy. Anak muda pisan. Lihat dari antingnya berapa? Tebak, Noy. Lihat dari tato. Tato. Oke. Abi mah 45. 42. 42. Bener ya? Ente. Kalau lihat dari rambut. Jika ada tambah ketebak kan. Jika ada ketebak. Pasti kadinya deh. Emang gitu ya. Pasti ya sama kadinya. Cuman ya inilah unik-uniknya kita kan sharing enaknya kayak gitu. Udah nggak ada rasa Nggak ada canggung gitu. keplanyanya. Jadi kalau kasih masukan apapun itu ya, masukan kritikan, ya kita saling nerima gitu. Ya, enaknya kayak gini tuh. Makanya Nggak saya bobo. sering banget ngekritik Mang Abbas. Suruh pakai pentil, malah pakai kondisi sanksi. Di biar ada rekomendasinya aja padahal. Anjir. Kartonik kan. Neril. Tapi Noy, walaupun abang-abang ini wa ini aja wa aja. Ini seumuran, Bro. Wah ini gila. Wah ini. Mana ya? Tapi Noy spiritnya tetap muda aja. Wa ini mah tuh. Tetap muda, tetap berbaur, Noy. Nah ini nih yang contoh mentor yang baik. Noy. Yang baik. Aduh. Benar. Nggak lihat atas bawah, nggak lihat senioritas lah. Yang penting merangkul. Nah kalau kalian buat yang kalian senioritas di komunitas mah mending cabut lah nyanyi. Da komunitas teh fungsinya teh keur ngarangkul atuh. Soalnya Jangan ada gap. di langit itu kan ada langit lagi gitu. Nah eta di bawah di atas langit masih ada langit. Nah eta. Di atas langit. Di atas meja ada apa? Eta bener di atas meja. Ya udahan apa? Maksud enak. Anjir. Jangan bisa tadi kena kali itu tuh. Ah kia sok kia. Bisa Rama. Ganjal. Balik aja ke topik tadi yang regenerasi ini gitu. Si Harax lihat band-band yang lebih apa namanya, band regenerasi lah ya, band-band muda di Bandung gitu, mau di death metal, mau di ranah metal keseluruhan. Gimana sih pandangan Harax gitu tentang generasi muda sekarang di ranah ini? Bagus sih, mungkin pergerakannya udah mulai, kalau sekarang kan lebih lebih simpel gitu. Jadi lebih simpel karena ada media. Terus Iya sih. sekarang kan kalau dari mungkin kalau zaman-zaman dulu kan kita mau cari ilmu atau teknik, misalkan dari main drum ya. Dari main drum kita cari teknik aja kan kita susah dulu juga kan. Kalau sekarang kan enak kan, bisa lihat di YouTube baik truknya kan. Banyak lah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang tuh lebih regenerasi sekarang lebih produktif, terus lebih canggih. Kalau dibilang misalnya lebih canggih, jadi karena emang dibantu medianya lebih enak. Jadi promosi juga nomor 1. Nah itu sih emang. Kalau sekarang kan buat promosi kan enak lah, udah banyak wadah media yang banyak kan. Kalau dulu kan
harus mulut ke mulut ya. Nah, jarang kita kan podcast kayak gini kalau dulu tuh. Kalau stiker Stiker A gitu. Stiker A. Nah, di sini juga, di sini. Bagus sih sebenarnya dari Arak lihat regenerasi sekarang tuh produktif sih. Jadi emang lebih inilah, lebih canggih lah. Tapi si Haras juga tidak menolak pergerakan yang muda-muda ini ya. Enggak lah, malah nyemplung. justru gitu, kita nyemplung. seneng lah, maksudnya Sangat nggak mendukung jadi lah. nggak jadi apa, jadi saingan atau Iya. enggak, justru itu jadi lebih bagus kan. Ada regenerasi. Nah, gitu. regenerasi gitu. Nah, itu nih yang Kan bikin mungkin Pak Boncu punya anak, kan mungkin mau tumbuh besar kan mungkin bisa dijadikan pemain death metal. Nah, gitu. iya benar ya. Benar, death metal sejak dini no ya. Aku metal dari lahir aja. Jangan digunting orang rambutnya. Eta bener. Oh, jijit. Tapi bukan gratifikasi bukan. Ya, lain. Lain gratifikasi. Eta mah naon atunya. Udah. Soal anak. Jadi parenting ya mah, jadi parenting ya. Jadi parenting. Udah. Ya mungkin dulu mah nya dari mentok-mentok si media cetak geningannya yang bisa disebar teh. Iya. Zain teh mah. Iya, Itu pun komplit. cuma dari komunitas-komunitas barudak lah ya. Heeh. Radio. Tapi dulu mah kayaknya mah lebih asik meranda kayak tiap manggung teh ngobrol teh bener-bener ngobrol gini. Iya. Emang crowdnya emang rame dulu crowdnya. Jujur sih abg ada ningali arsip itunya nya. Dilihat dari video zaman Saparua, video zaman Saparua lah yang gede di Bandung gitu. Lihat si crowdnya teh bener-bener rame, terus ngobrol teh bener-bener ngobrol gini kan. Gak ada jarak antara si penonton sama si band gitu. Kalau sekarang mungkin penonton teh udah jadi penonton aja gini ya. Karena begini. Nah, kieu hungkul tah. Kieu. Jadi tidak bisa menikmati. Terus apalagi pas kita medium res ke Uber Noise nya. Nah, di situ ada kayak perbedaan lah. Kan nyampurnya generasi didinya gitu. Ada yang generasi pendahulu, ada yang generasi sekarang. Kita nyampur sama generasi-generasi yang lebih dulu dari kita gitu. Nah, ada perbedaannya nya emang di situ. Kayak dari culture nge-gigs-nya gimana ini ya. Mungkin itu sih kayak keresahan kita mah nya. Jangan kan aduh kudu sabar. Bahkan kayak apa ya, waktu biasanya mereka tuh si audiensnya tuh bukan ke depan tapi kayak di belakang gitu. Tah eta. Itu kadang bikin gak enak. Nah, pernah tuh sih Harak si tukar manggung penonton nanti juga nonton wayang cicing ya. Minang ya? Aya wae. Ayo wae. Aya wae sih eta mah. Jadi liarnya kalian energi buat kita. Tah eta. Eta. Tapi kudu aya batas wajar kene nya. Ya, iya benar. Ya asli. Kudu diklip. Langsung serap. Anjir. Emang bener sih, emang jadi mau iya gitu. Aduh ya rame Jadi emang crowd-nya memang ya energi positif buat kami player lah gitulah. Nggak bawa pisan ya Yes, tersalurkan. bener. Aya nama juga keur manggung ya performer terus penontonnya juga lalajo wayang mah. Anjing kieu we hoream gitu ya. Cicing. Cuma kembali lagi ke Pada malu-malu. personil yang di atas stage sih. Iya Kalau sih. memang kitanya bisa ngerangkul yang di bawah. Entertain. Entertain. Tadi stage gimana sih agar kita bisa ngerangkul Mehirup gitunya. Audiena lah. Enggak ada sekat misalkan. Oh, dia yang nonton, kita yang manggung enggak. Kita sama aja harusnya gitu. Harus Jadi di atas itu ada yang ini gitu. Nah, kalau misalkan gitu berarti Harax tuh lebih suka panggung yang nggak ada barikade gitu yang nyatu banget sih stage-nya. Lebih intim lah nya. Iya, intim. Heeh. Soalnya ada barikade teh kayak merasa berjarak pisan nyimpen penonton teh. Ada lah berapa kali kemarin itu kan kita ngerasain crowd yang kayak gitu. Heeh. Yang Emang, dia enak kayak gitu. Jadi kita nggak ada dikasih stay tapi kita wah. mungkin lah stay-nya tingginya Naik nggak sedikit tinggi, lah. tapi nyatu sama Nyatu yang penonton. audiensnya. Ini praktek Jono ya. Kayak aku sama kamu kan ada barikade kurang enak nih. Anjir. Kalau kan lebih enak ya. Ya, ngobrolnya lebih tektokannya lebih enak. Modus. Masih peko. Nah, kalau misalkan ngomongin manggung, pengalaman apa sih dari Harax gitu selama manggung yang paling Unik. nempel, unik, memorial? Yang ikonik. Heeh. Entah eta ketonjok lah gitu kanaun. Masing-masing aya sih. Masing-masing aya sok atuh caritakeun Le nih le.
Pertama sih itu waktu ke Malaysia tuh. Ke Malaysia edan. Kita main dulu ke Malaysia, Kemana? Kuala Lumpur? kayak sama Johor. Oh, kayak Johor. Edan. Itu tuh paling bad mood dia tuh. Kunaon lah Batman? Waktu di bandara turun loading alatnya Gitarnya patah. Waduh. Anjir. Gitar nana? Ya, mereknya gitu jenisnya. Aduh. iya tasnya. Jadi iya, main drummer. Crowd ker enak. Lanjut buru kan main teh yang slow-nya. Slow. Buru lanjut. Nah, aku naon? Aing teu kuat hayang modal. Aslinya tercocok. Makanannya tercocok. Ada makanan India, kari-kari gitu tercocok. Iya sih. Kurang cocok. Rempah nanti anu edan pisannya di itu. Wah, langsung we eta mah langsung Kontraksi. we eta mah tiap. Komo ngedram ka kocok gini. Aing buru-buru. Duduk. Aing buru-buru Tempoten aja beres. kata teh. Aing buru-buru beres. Tempoten aja. Ieu mah saran lamun main band ulangin sumurni. Nah, eta sih benernya. Mulibok di dia. Laktos intoleran. Kebayangnya airnya keluar artinya Anjir. Terot gubu. Korek kieu. Tuh, anjir. Miski aduh. Jadi aya sih jadi tiap tahun teh dia personal teh ada cerita masing-masing. Ada yang semuanya ada waktu main di Bumi Ayu. Kita kan bawa mobil sendiri nih cerita kan. Kita datang kan. Nah, nyampe sana tuh pagi-pagi. Kita tuh udah di pikiran semua anak-anak tuh istirahat, mandi. Nah, langsung mampir dulu ke venue kan. Nah, di venue mobil selip masuk lumpur. Nah, hampir 2 jam lah. Anjir. Bete kan, kita nggak jadi istirahat. Kalau Malah nguruskan ngurusin mobil. Nyangkat nah ieu anjir. Sempet mandi tapi. Teu. Anjir. Eta geus bete sih. Waktu Bumi Ayu kan itu kebetulan mainnya pas H-3 lebaran. Oh, nya. H plus. Oh ya, H+ lebaran. Plus, ngamin lebaran. H plus. Lebaran jadi Pas harus balik, harus lipat kan. Pas mudik aja mudik. kan capek di jalan kan. Geus macetnya nya. Datang ka ditu kita ieu ngagawean mobil. Pikiran mah yang mandi, istirahat, Koler ngekoler. lah. Iya mobil selip anjing. Jadi banyak sih ceritanya sih. Jadi naonnya tapi jadi picaritaeun gitu. Ceritain kayak Incu budak. Nah, eta nya nya apa ceritain? Ya. Nah, cerita dan aku Oh, Cuk. ceritain. Gimana anak pas jadi akhir. Nah, sok cuma jika leuwih loba pengalamanna ieu mah. Prata manggih audiens anu aneh gitu. Anu minang paling aneh kumaha? Duit. Wah, eta mah lain aneh kurang ajar eta mah. Manawi. Karena Pak kadieu Pak nyawer Pak. Aya sih banyak sih. Jadi tiap daerah pasti aya wae sih. Jadi pasti ada lah tiap daerah. Apalagi kalau daerah-daerah Jawa itu kan masih Iyalah. resep lah, masih fanatik pisan kan. Banyak sih di Jawa yang salon yang gimana. Ya lebih kadang lebih jadi ada band sana yang ini pakai apa? Pakai ini dia pakai ini aja ini. Make kolor gitu ah. Kolor. Anjir. Kolor unggul hijau kadieu. Jika gue Gula sini saha sih. hijau. Wih, Itu juga buta hijau. buta hijau. Aslina. Bisa kira Iya, lumayan. dicat hijau gitu. Hijau, dicat hijau, heeh. Anjing, Power Ranger anjing. Dicat Iya, hijau. iya. Itu totalitas eta ya. Totalitas. Totalitas ya. Jadi emang Jadi Jawa mah dominasi iblis. Heeh, anjing jadi dominasi Jadi iblis iblis anjing. semua. Cilajang Asbon. Asbon. Apa? Nah, panggung terdekat Haraksa ada nggak sekarang? Gimana tuh di mana? Pang terdekat Harak mungkin yang habis lebaran tuh Madiun, terus Tegal. Sampai kemarin aja H+1 lebaran ada yang nawarin di daerah Pekalongan. Oh, rata-rata Jawa aja ya. Nah, terus H2 lebaran di Brebes sama Tegal. Itu kan kita nggak bisa kan, itu kan masih H+ lebaran dua hari ya. Anjing. Kadang kan kalau main di luar kota itu suatu kebanggaan. Buat kita band-band Bandung bisa band Bandung Iya. ya.
Mau bendera Bandung kan itu. Ada power sendiri lah buat kita buat nginin juga teman-teman band Bandung yang lainnya kan. Wah ada band Bandung ya gimana ya? Kan kalau denger band Bandung itu kadang orang luar tuh lebih gimana ya? Beda lah gitu. Kalau dilihat dari sejarah ranah musik di Bandung mah dulu kan udah jadi barometer pisan. Iya. Nah itu kemarin yang jadi pandangan orang-orang tentang band Bandung. Ya, terkadang kita kalau kita emang lagi main ke luar kota atau bahkan ke luar negeri juga kita pasti selalu promoin band-band Bandung yang lainnya. Terkadang kalau kita udah main satu titik nih, pasti dia nih kita promosi nih band yang ini nih. Artinya acara berikutnya band yang kita promosiin tuh pasti main di bawah, Iya, gitulah maksudnya iya. Sirkulasi pertemanan Siklusnya gitu kita, lah ya. komunitas kita lah, jadi Saling saling menghidupi. rangkul, biar nggak mati relasi lah. Nah itu dia. Saling support. Saling lah. supportnya Saling support kita gitu. band-band Bandung gitu. Nah dan yang tadi Abi bilang gitu kalau misalkan main di luar bawa nama Bandung teh jadi kebanggaan gitu. Nah itu teh kadang jadi beban atau motivasi. Beban pasti karena kita membawa nama Bandung itu berat ya. Iya. Terus orang kan nanam ekspektasi yang edan gitu. Ekspektasi pasti edan, band orang-orang luar memandang band Bandung itu edan, makanya di beban tuh yaitu makanya kita dari sini berlatih dengan giat itu ya tujuannya itu agar kita itu menghasilkan karya yang terbaik Yang gitu. puas. Maupun hasil recording ataupun permainan live-nya gitu. Biar emang ekspektasi audiens juga kebayar. Kita itu harus emang buktiin kalau band Bandung itu aredan gitu. Edan nih. Tepuk tangan dulu guys. Ada serius ngomong gak sih? Edan. Udah serius Sampura. Bayar, Saya sok mana? saya esok era Hotman Paris serius teh. Seri kolot. Itulah nya emang nongkrong emang anak muda antara anak muda emang. Iya anak muda pada zamannya. Kelihatan atuh. Apa? Band berdiri tahun 98. Oh iya sih. Berarti lahir tahun sabaraha? Eta. Jadi seumuran Bapak Abi mah. Kudu salim gimana? Kudu salim nih gini. Kudu salim nih. Asli mah. Hasilin jenggot. Noy, pertanyaan terakhir nih Noy, sikat Noy. Ya, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir ya, Cang. Yoi. Nah, karena kita kan dinaungin sama Bandung Bawah Tanah nih. Dalam rangka penulisan buku Perjalanan musik di Bandung dari dulu sampai sekarang. Nah, untuk menurut Harak, seberapa penting penulisan dan pengarsipan sejarah musik underground di Bandung? Mangga. Sangat penting sih. Karena kita kan underground itu kan di bawah tanah, jadi mungkin buat sebagian orang tuh musik underground tuh jadi musik yang Anti mainstream gitu. nah gitu yang Gak naon biasa. lah nu kieu gitu kan. Sebelah mata pisan. Nah, bagi sebagian orang padahal kan itu maksudnya banyak band-band underground yang di Bandung atau di Indonesia tuh bisa bawa harum nama negara sebenarnya. Kita kan nonton ke sana kan ditontonnya bule, bukan ditonton sama TKI gitu kan. Nah, itu kan jadi dari pengalaman gitu kan. Intinya jadi pengarsipan itu penulisan itu sangat penting karena itu jadi bukti yang realistis bahwa si musik underground ini nggak sama kalah kayak musik-musik yang mainstream atau musik industri Iya. lah bisa dibilang. Iya. Terus kita si musik underground itu bukan yang kayak satanis atau apa, enggak juga sih sebenarnya. Walaupun emang ada beberapa orang yang ngecap Iya, tapi kan itu kan kita beda-beda kan. Nah, makanya seberapa penting yang ada penulisan dari itu kan untuk bukti nyata. Bukti nyata bahwa si musik metal ini kan terus bisa diakui. Nah, pergerakannya jelas. Nah, Ada tambahan? Cukup. Dominasi iblis nanti. Ya mungkin nggak jauh beda sama Pak Abbas ya, sama sih tujuannya dengan adanya arsip ini emang sangat penting ya untuk terkadang buat regenerasi kayak saya kan emang saya sama Pak Abbas beda regenerasi ya. Boleh ya mah serius ya mah. Emang ketika kita lihat
kita ngomonginnya kayak Pak Abbas aja ya. Lihat Pak Abbas. Kita kan kalau emang Pak Abbas nggak punya arsip apa-apa, kita kan nggak tahu siapa itu Pak Abbas kan. Makanya dengan ada konsep Bandung Bawah Tanah yang ngeluarin apa tadi? Buku. Itu sangat bagus sekali lah. Bukan buat saya aja, mungkin buat generasi anak cucu kita juga pasti bakal lihat itu gitu. Oh gimana sih konsep Bandung Bawah Tanah itu, musik undergroundnya kayak gimana tuh. Dengan adanya buku ini sangat membantu buat mereka melihat sejarah Bandung yang sebenarnya gitu. Terus emang jero ya mah. Ditambah emang sejarah, balik lagi sejarah musik underground di Bandung dari dulu emang udah saya dan netanya. Ya, Musik. karena emang saya bukti nyata kalau saya emang selalu lihat arsip gitu. Iya. Karena melihat sosok Pak Abbas, Pak Kimung dan lain-lain ya, band-band yang lain juga. Kadang kalau kita pengen tahu nih sejarah misalkan Bergil nih, Bergil itu seperti apa tuh? Kalau kita nggak lihat medianya Bergil kita nggak tahu. Saya sih Bergil. Apa laguna tapi itu apa personilnya kan kadang orang-orang kan gitu. Kalau dengan adanya arsip seperti ini, ya ini sangat membantu sekali lah. Kabuka KB-nya. Iya kabuka KB. Tuh pakai ianya wifi nu ieu teh. Bisa ngakses situs nukar blokir VPN. 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 Atau ulah di spill. Buat nge-crack Nah software. ya, buat nge-crack software guys, buat nge-crack software. Oh ya, sebelum penutupan mungkin saya mau ucapan terima kasih karena buat teman-teman yang boleh nggak? Boleh dong, Kak. Buat Bandung Bawah Tanah, buat media Medium semua Rage. tim, Medium Rage, buat semua yang udah ngasih waktu buat kita bisa hadir di sini, buat Atta Promotion dan semuanya. Kita juga terima kasih ya buat Harax udah mau mampir dan sharing-sharing di sini. Ya kemudian juga terima kasih buat Bos Iwan ESP yang udah rilis single terbaru dari kita, buat teman-teman yang udah bantu proses recording sampai akhir mixing mastering, ada Redu, buat artwork juga ya, buat semua Wah, teman, kita artwork dan buat Agi, itu Agi, si Agi, Aredu, Irjas juga 7 Record dan teman-teman yang lainnya. Pokoknya terima kasih udah membantu proses keluar single terbaru dari Harak dan tunggu EP yang akan datang selanjutnya. Mantap. Jangan lupa dengerin guys di DSP kesayangan kalian ya, Dominasi Iblis dari Harax. Kalau kalian yang suka death metal yang groovy mungkin kalian cocok. Terus apalagi rada apa ya? Kalau saya dengerin tadi balik ke Dominasi Iblis teh, anjir rasanya teh gelap gitu aja gak poek gitu. Kapoekan asli mah. Asli Poek, poek iya lah. asli poek dompet aja. Tapi caang THR mah geus turun. THR mah geus turun. Atas cair. Tas saya. Itu Parah. Harusnya mah yang lebih tua yang kasih ke. Nah, eta Manawi. Anjing marah anjing. Kalau saya mah udah bikin PDF-nya surat pernyataan buat keponakan teman-teman udah minta maaf sebelumnya. Akhirnya nggak cair. Udah Tinggal tanda tangan. tinggal share. Tinggal share. Itu udah nggak akan ada yang WA. Suganti mutasi rekening cenah ya mah. Surat pernyataan udah nggak sanggup. Udah ngasih saya. Punten buat keponakan Anda. THR poek. Cuk, dikuris cuk. Nah, pertanyaan terakhir ini mah bener-bener terakhir ini mah. Aslinya terakhir ini mah. Soalnya makasih. Nyinggung soal underground lagi ya tadi. Sekarang kan kita berkaca dari musisi-musisi underground mungkin lebih struggle ya daripada musisi-musisi industri lah, musisi-musisi mainstream. Tapi gak dapat kita pungkiri juga emang musik-musik underground masih banyak peminatnya gitu. Tapi apa sih motivasi Harak sendiri gitu buat terus struggle, buat terus berkarya di ranah underground ini gitu? Ya intinya tetap produktif lah. Ya seperti ini kan minimal tiap tahun kita ada single apa gitu. Dan kebetulan kan ini tahun ke 5-nya kita ya mungkin ya. Alhamdulillah sih tiap tahunnya kita produktif lah gitu. Intinya struggle situlah gitu. Buktiin dengan karya-karya aktif, produktif. Itu sih. Berarti produktif lah ya. Yes, benar. Terus ngeluarin karya-karya baru, Ya, baru. betul, rilis yang baru. Dan ini Ain itu pakai merch-nya Harax nih sepertinya nih. Oh iya. Hoodie sama Oke. topinya. Oh iya. Boleh kalau mau yang beli di mana? Di mananya? Di mananya?
untuk merchandise terbaru Harak ada di atas. Atas, Ya, di jadi atas, aduh. untuk ini kalau mau ingin dari Shopee itu bisa dicek di Metal Gear. Metal Gear Music ada itu di sana. Terus ke ESP, ke Extreme Soul Production, ke label kita ada juga. Sana ke Bosiwan, misalkan ke Ipan Ule ada. Ipan Ule. Aya calona anjing gitu. Aya calona nu ini kayak gitu. Anjing gelo Jadi sih. udah bisa lah dapetin di E-commerce, apa sih? e-commerce aja. Nah di si toko merchandise metal online lah, di online shop di Bandung lah khususnya lah. Nah. Buruk mumpung masih kan aya bonus CD dan poster. Eta ira deui nya meuli hoodie gratis CD eta. Jadi Ayo, guys. stok terbatas soalnya. Kasih waktu 2 jam beli kaos gratis uang 200. Wah ini. Anjing. Tapi ya tayangnya silakan ya kan? Minggu depan. 2 jam ayeuna. Jarang. Anjing, 2 jam aja. Tuh guys, beli guys. Yuk dukung musisi-musisi lokal biar bisa terus berkarya, Yap. biar bisa terus struggle. Yap. Bantu mereka juga. Me ekonomi teh muternya nya. Ulah kanu BOP lah anjing kitu mah naon anjing. BOP itu apa? Tahun berapa itu? Eta BOP barudak barudak eta we lah pokona mah. Board of Peace. Anjing 17 triliun we jeung bayar nu kitu we. Pendidikan. Tah eta we. Pokona mah ya Aku mau kuliah gratis. mending dukung musisi-musisi lokal guys. Gajian orang tuh cair-cair aja. Nah, eta bener ah. Peda eta juga nama. Asli. Dan ya, terima kasih Harak sekali lagi udah mau mampir ke Medium Rage guys. Jangan lupa follow Instagramnya Harak ada? Di mana? Di bawah. Di bawah ya ada ya. Nanti ada di sini. Semangat ya. Lah, kan edit eta mah tuh bener-bener nih. Aya. Di bawah sini nanti ada. Nanti follow juga akun Instagram kita ya Nu ya. Ada di Bandung Bawah Tanah dan Medium Rage. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita di Bandung Bawah Tanah. Dan setelah ini bakal ada review karya dari Nui. Jadi stay tune aja guys, jangan dulu nge-close video ini. Dan sebelum Nui mereview karya-karya yang udah ngirim ke kita ya Nui ya. Kita pamitan dulu Nui. Orang Jang di sini Dan aku Nui. dan Harax pamit undur diri. Medium Rage, make some noise. Hey ho, kembali lagi di Rage Review dan hari ini kalian sama Nui. Yeay. Kok agak beda sih Nui? Apps kemana Nui? Karena ya host satu itu dia banyak tawaran gitu kan kayak jadi kayak oke teman-teman Ragers, hari ini kita bakal review press release dari band popang rap dari Bandung yang namanya tuh imut banget. Apa ya? Apa Nui namanya Nui? Namanya tuh Rabbit on Mondays. Nah, Rabbit on Monday itu ya menurut aku warna-warna lagunya tuh kayak asik, tapi gimana ya? Bawa lirik-lirik yang coming of age gitu. Nah, mereka tuh ngirim ke kita single mereka yang judulnya itu Red Purse on the Backseat. Red Purse on the Backseat itu ngegambarin tentang apa ya, pertemuan singkat yang membekas gitu. Kayak toxic relationship gitu deh. Damn. Dari hubungan toxic gitu ya, bisa diringkas jadi karya yang keren banget, 2 menit loh. Kalau menurut aku sih di lagu ini tuh apa ya, kayak popang tapi karena dari ilustrasinya juga ya, ilustrasi si single ini ya, kayak anime like gitu loh, kayak apa ya, original soundtrack anime gitu sih menurut aku. Kayak youthful gitu. Nah teman-teman, single ini tuh udah didistribusiin sama FAM dari 88 Rising. Band Bandung loh. Nah Ragers, segitu aja Rage Review dari aku hari ini. Buat kalian yang mau kirim press release atau karya-karya kalian, bisa aja langsung hubungin kita di Dropbox kita. Dan juga DM kita di Medium Rage. Aku Noi, Medium Rage, make some noise, bye-bye!